warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Santina Jumatunisa. Ibu adalah guru bahasa Indonesia di salah satu SMP negeri yang ada di Banjarmasin. Hari ini, murid-murid Ibu kelas 8 akan mempelajari bab yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Simak videonya baik-baik ya. Baik, pernahkah kalian mendengar kata berita? Di mana ya pernah mendengar kata berita? Pasti kalian sudah pernah dengar di televisi, bisa di radio, media cetak seperti surat kabar dan majalah. Pasti kalian sudah pernah membaca atau mendengar dan melihat apa itu berita. Baik, langsung ke pengertiannya ya. Berita adalah menceritakan atau melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, itu tadi pengertiannya. Lalu kita berlari lagi ke ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, berita itu bersifat faktual. Faktual artinya apa ya? Fakta. Berarti berita harus sesuai fakta yang ada atau kejadian yang benar-benar terjadi. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu aktual. Aktual berarti berita harus menginformasikan peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Jangan membuat berita yang sudah lalu sehingga membuat berita itu tidak menarik. Yang ketiga, berita itu harus seimbang. Kita dalam membuat berita jangan memihak satu sama lain. Kita harus seimbang antara pihak A dan pihak B. Agar apa? Agar tidak terjadi keresahan di masyarakat kalau nanti terjadi pertentangan antara kedua belah pihak. Yang keempat, ciri yang keempat adalah peristiwa penting. Yang diberitakan atau diinformasikan harus jelas tentang informasi yang penting sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dan ciri yang kelima, berita harus lengkap dari segi unsur-unsurnya 5W plus 1H yang akan Ibu jelaskan di video kita selanjutnya. Yang keenam, berita itu harus menarik. Maksudnya harus menarik perhatian agar pembaca senang membaca beritanya. Baik itu menarik dari segi judul maupun isi. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita saksikan yuk video berita berikut ini. Akibat tingginya curah hujan yang turun sejak Sabtu 6 Juni 2020 dini hari, membuat ratusan rumah yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tergenang banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengenangi jalur Trans Kalimantan, sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Berikut laporannya. Nah, tadi kalian sudah menyimak contoh teks berita yang dibacakan oleh pembaca berita. Sekarang kita lihat unsur-unsurnya apakah lengkap atau tidak. Karena berdasarkan ciri-ciri tadi, sebuah berita itu harus lengkap. Unsur-unsurnya apa saja? Kalian mungkin sudah pernah mendengarnya dengan istilah 5W plus 1H. Yang pertama ada what, apa. Yang kedua ada who, siapa. Yang ketiga ada when, kapan. Yang keempat ada where, di mana. Yang kelima ada why, kenapa. Dan yang terakhir hanya adalah how, bagaimana. Yuk kita lihat dari yang pertama. Apa yang terjadi pada berita yang sebelumnya? Oh, kalian pasti bisa menjawabnya. Iya, benar sekali, banjir yang terjadi. Yang kedua, siapa yang terkena banjir? Pastinya kalian sudah mendengar dari video sebelumnya. Siapa yang terkena banjir adalah warga dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, when, kapan peristiwa itu terjadi? Kalian bisa review lagi ke video sebelumnya. Kapan? Oh, pastinya kalian sudah bisa menjawab. Iya, Sabtu 6 Juni 2020. Terus yang keempat, di mana? Ya, tadi sudah Ibu sebut. Yang kelima, mengapa kejadian itu bisa terjadi? Karena akibat curah hujan yang tinggi.
Yang keenam, bagaimana? Akibat banjir tersebut, jawabannya apa? Akibat banjir tersebut, jalan Trans Kalimantan yang ada di Kabupaten Satuy tersendat. Berarti berita yang dibacakan oleh pembaca tadi memenuhi 5 unsur 5W plus 1H. Semoga dengan video ini kalian dapat mengerti apa itu berita, ciri-ciri berita, dan unsur-unsur berita. Mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Ibu suka menyimpulkan dengan nyanyian agar mudah diingat. Informasi berupa berita mempunyai ciri-ciri, fakta aktual seimbang dan menarik, itulah ciri-cirinya. Informasi berupa berita mempunyai unsur-unsur apa, siapa, di mana, bagaimana. 5W plus 1H itu singkatannya. 5W plus 1H itu singkatannya. Ibu yakin suara kalian lebih bagus daripada suara ibu. Dan tugas kali ini ibu mau mendengar suara kalian bernyanyi menyimpulkan pembelajaran hari ini dan dikirim di Google Classroom guru mata pelajaran yang ada di sekolah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan ya. Ibu tunggu video kalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.